Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tiara Puspita dengan NIM 2248 2011 94. Di sini saya akan memaparkan materi teknologi bahan alam. Pendahuluan teknologi bahan alam, definisi teknologi bahan alam, metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengekstraksi, memproses, atau mengelola bahan alam menjadi produk bernilai guna tinggi. 1. Pemilihan bahan. Tujuan pemilihan teknologi mengoptimalkan perolehan senyawa aktif, menjaga stabilitas dan kualitas bahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, mendukung keberlanjutan dan keamanan lingkungan. Faktor penentuan pemilihan teknologi. Sifat dan karakteristik bahan alam itu ada termolabil atau tidak. 2. Ada jenis senyawa aktif yang diinginkan, ada alkaloid, flavonoid, minyak asiri, tanin, saponin, dan lain-lain. Ketiga, ada skala produksi dan ketersediaan teknologi. Ada skala laboratorium, UKM atau industri besar, ketersediaan alat dan biaya operasional. 4, di situ ada aspek ekonomi dan lingkungan. Di situ ada biaya rendah, efisien, limbah minimal, ramah lingkungan. Seterusnya, jenis teknologi pengolahan bahan alam. Di situ ada ekstraksi, soklet, dan ultrasonik. Ekstraksi itu ada sederhana suhu ruang, dan soklet itu ada efisien untuk senyawa non volatil. Terus kalau ultrasonik itu ada cepat, modern. Terus B, distilasi uap untuk pengambilan minyak atsiri dari serai, cengkeh, dan jahe. Seterusnya ada fermentasi. Di situ menggunakan mikroba untuk meningkatkan nilai bioaktif. Setelah itu pengeringan. Freeze drying menjaga struktur senyawa, spray drying untuk membuat ekstrak serbuk. 2. Penyiapan bahan. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam penyiapan bahan dalam konteks teknologi bahan alam. 1. Pemanenan atau pengambilan bahan mentah, misalnya kayu dari hutan, serat alam dari tanaman seperti rami, kanaf, atau kapas, atau bahan tambang seperti tanah liat, batu kapur, dan pasir silika. 2. Pembersihan sortasi, menghilangkan kotoran seperti tanah, pasir, kulit, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Sortasi dilakukan untuk memisahkan bahan berdasarkan ukuran, kualitas, atau karakteristik lainnya. Pengertian drying, banyak bahan alam perlu dikeringkan untuk mengurangi kadar air, mencegah pembusukan, dan mempermudah prosesnya. Setelah itu ada penghancuran atau penggilingan. Bahan padat diubah menjadi bentuk bubuk, serpihan, atau ukuran yang lebih kecil agar mudah dicampur, dicetak, atau direaksikan. Selanjutnya ada ekstraksi atau pemurnian. Itu jika diperlukan proses kimia atau mekanis untuk mengambil komponen tertentu dari bahan alam seperti ekstraksi minyak nabati, isolasi serat selulosa, atau pemurnian mineral. Selanjutnya adalah pengolahan awal fisik atau kimia. Misalnya ada perlakuan panas, fermentasi, atau penggunaan pelarut untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu dari bahan. Dan yang ketiga ada penyimpanan bahan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas dan mutu bahan alam sebelum dan sesudah ekstraksi. Metode penyimpanannya ada pengeringan untuk mengurangi kadar air. Itu dimasukkan ke dalam oven atau suhu kamar agar tidak cepat rusak. Terus tuh ada cara penyimpanan simplisia, dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat. Terus ada di tempat kering, sejuk, terlindungi cahaya. Terus kita ada bentuk penyimpanan ekstrak suhu rendah atau masukkan ke dalam lemari es. Tambahan bahan pengawet alaminya jika diperlukan saja. Faktor yang mempengaruhi penyimpanan. 1. Ada suhu dan kelembapan tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan degrasi senyawa aktif. Yang kedua ada cahaya. Beberapa senyawa mudah rusak akibat paparan UV. Yang ketiga di situ ada wadah penyimpanan, digunakan bahan inert, kadar udara, dan cahaya. Yang keempat di situ ada lama penyimpanan, gunakan bahan sesuai batas.